Baik, sebelumnya selamat malam semuanya. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 6. Saya Bukhari Muslim dan kedua teman saya, Fauzan Azhar Ambawaskita dan Zohan Azril Halawa. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai akuntansi atas pajak pendapatan. Nah, yang pertama adalah dasar akuntansi pajak penghasilan atau pendapatan, di mana akuntansi pajak penghasilan adalah suatu proses pencatatan, pengukuran, pelaporan, dan perencanaan transaksi keuangan suatu entitas atau individu yang berkaitan dengan pajak penghasilan. Kemudian, tujuan utama akuntansi pajak penghasilan adalah untuk memastikan bahwa perpajakan yang diterapkan pada pendapatan entitas atau individu sesuai dengan hukum perpajakan yang berlaku, serta untuk mengoptimalkan kewajiban pajak yang harus dibayarkan dengan memanfaatkan berbagai ketentuan perpajakan yang ada. Kemudian selanjutnya adalah mengenai prinsip dasar akuntansi, di mana di dalam prinsip dasar akuntansi itu terdapat asas akrual pajak penghasilan, diakui dan diukur berdasarkan asas akrual, artinya pajak pajak tentang dihitung berdasarkan realisasi pendapatan. Kemudian yang kedua adalah mengenai konsistensi penerapan prinsip akuntansi harus berdasarkan atau secara konsisten. Kemudian yang selanjutnya adalah transparansi, di mana prinsip dasar akuntansi juga harus menerapkan secara transparan. Kemudian yang ketiga adalah atau yang terakhir akurasi data. Akuntansi pajak penghasilan harus akrual dan jauh dari kesalahan. Kemudian yang kedua adalah mengenai peraturan perpajakan. Peraturan perpajakan Undang-Undang Pajak Penghasilan atau UU PPH mengatur tentang objek pajak dan non objek pajak. Kemudian ada peraturan Menteri Keuangan PMK memberikan penjelasan lebih detail tentang penerapan Undang-Undang PPH. Kemudian yang selanjutnya adalah mengenai peraturan Dirjen Pajak. Selanjutnya standar akuntansi keuangan atau SAK, di mana di dalamnya terdapat PSAK 46 mengatur tentang akuntansi pajak penghasilan dalam laporan keuangan. Kemudian PSAK 73 mengatur tentang pengungkapan informasi terkait pajak penghasilan dalam laporan keuangan. Kemudian selanjutnya adalah konsep pajak tangguhan. Konsep pajak tangguhan terdapat aset pajak tangguhan terjadi ketika pajak yang dibayarkan lebih rendah dibandingkan dengan pajak yang diakui dalam laporan keuangan. Kemudian yang kedua adalah kewajiban pajak tangguhan. Terjadi ketika pajak yang dibayarkan lebih tinggi dibandingkan dengan pajak yang diakui dalam laporan keuangan atau kebalikannya dari aset pajak tangguhan. Selanjutnya itu mengenai klasifikasi pajak, di mana ada pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung yang dikenakan berdasarkan jumlah penghasilan atau kekayaan yang dimiliki perusahaan. Kemudian pajak tidak langsung, pajak yang dikenakan atau dibebankan berdasarkan konsumsi atau transaksi tertentu. Kemudian yang selanjutnya adalah mengenai jenis-jenis pajak penghasilan. Yang pertama adalah PPh pasal 15, di mana PPh pasal 15 merupakan salah satu jenis pengenaan pajak atau pungutan pajak dari industri di bidang penerbangan dalam negeri, pelayaran dalam negeri, pelayaran atau penerbangan luar negeri, serta perusahaan asing. Kemudian jenis yang kedua adalah PPh pasal 29, di mana pajak yang dipungut atas penilaian aset tetap yang ketika dinilai kembali terdapat selisih untung atau harga beli untuk saat ini jauh lebih murah dibandingkan nilai pasarnya. Jenis-jenis pajak penghasilan selanjutnya adalah yang PPh pasal 21. PPh pasal 21 adalah pajak yang dibebankan atas penghasilan baik yang tetap dan teratur setiap bulan yang diterima oleh pegawai seperti gaji dan tunjangan, serta penghasilan yang tidak tetap dan tidak teratur yang diterima oleh pegawai, bukan pegawai, dan peserta
kegiatan yang seperti honor kegiatan, honor narasumber, dan sebagainya. Selanjutnya ada PPh pasal 22. PPh pasal 22 diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa PPh pasal 22 adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang dalam pasar internasional yang memperjualbelikan barang-barang mewah. PPh pasal 22 dikenakan kepada badan-badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta, yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor, dan reimpor. Selanjutnya ada PPh pasal 23. PPh pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyertaan jasa, hadiah, bunga, dividen, royalti, atau hadiah dan penghargaan. Selain yang dipotong PPh pasal 21, pemotongan PPh 23 dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan sehubungan dengan pembayaran berupa dividen, bunga, royalti, sewa, dan jasa kepada wajib pajak dan bentuk usaha tetap atau BUT. Selanjutnya PPh pasal 25. PPh pasal 25 adalah pembayaran pajak atau penghasilan yang dibayarkan secara angsuran tiap bulannya dengan tujuan untuk meringankan beban wajib pajak yang kesulitan untuk melunasi pajak terhutang dalam rentang waktu 1 tahun. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan. Selanjutnya ada PPh pasal 26. PPh ini dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia, yang mana diterima oleh wajib pajak luar negeri dengan pengecualian selain bentuk usaha tetap atau BUT yang ada di Indonesia. Selanjutnya ada PPh pasal 29. PPh pasal 29 adalah PPh yaitu sisa dari PPh yang terhutang dalam tahun pajak yang bersangkutan dikurangi dengan kredit PPh atau PPh pasal 21, 22, 23, dan 24 dan PPh pasal 25 dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Subjek PPh 29 adalah wajib pajak pribadi dan wajib pajak badan. Sementara itu, objek pajak PPh 29 adalah penghasilan yang kurang bayar pajak dari SPT tahunan, wajib pajak pribadi, dan badan bersangkutan. Selanjutnya, PPh pasal 4 ayat 2 atau PPh final. Pajak yang dikenakan pada wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan dan pemotongan pajaknya bersifat final. Istilah final di sini berarti bahwa pemotongan pajaknya hanya sekali dalam sebuah masa pajak dengan pertimbangan kemudahan, kesederhanaan, kepastian, pengenaan pajak yang tepat waktu, dan pertimbangan lainnya. Pajak ini dipotong dari bunga deposito dan tabungan lainnya, serta bunga obligasi dan surat utang negara, bunga simpanan yang dibayarkan koperasi, hadiah undian, transaksi saham, dan sekuritas lainnya. Selanjutnya ada penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak. Yang pertama itu ada bantuan atau sumbangan. Ini termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, dan yang diterima oleh penerima zakat yang bentuk atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia. Juga yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, di mana ketentuan diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Selanjutnya ada harta hibahan. Harta hibahan ini adalah yang diterima oleh keluarga saudara dalam garis keturunan lurus atau derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, di mana ketentuannya diatur dengan atau
berdasarkan peraturan Menteri Keuangan atau PMK. Sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, pemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Selanjutnya yang ketiga, ada warisan. Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan juga telah dijelaskan bahwa walaupun warisan menambah kemampuan ekonomi bagi ahli waris, namun warisan bukan termasuk objek pajak. Ketentuan yang diatur ini berlaku dalam hal warisan milik wajib pajak yang meninggal itu belum dibagi. Yang terakhir ada harta termasuk secara setoran tunai. Harta termasuk setoran tunai ini adalah yang diterima oleh badan sebagai dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 huruf B sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal. Di sini saya sendiri Fauzan Azhar Amroskita, saya ingin menjelaskan penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak. Yang pertama ada penggantian atau imbalan. Penggantian atau imbalan ini sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah. Kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak yang dikenakan pajak secara final atau wajib pajak yang menggunakan norma penghitung khusus. Yang kedua di sini ada pembayaran dari perusahaan asuransi. Pembayaran dari perusahaan asuransi ini yakni ditujukan kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. Yang ketiga di sini ada dividen atau pembagian laba. Ketentuan dividen ini bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat yang pertama ada dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan, dan yang kedua ada bagi perseroan terbatas badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen. Kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor. Yang keempat, di sini ada iuran. Iuran ini merupakan yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai. Kita lihat yang di sini ada yang kelima, ada penghasilan dari modal. Penghasilan dari modal ini termasuk yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf G dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan KMK. Di sini ada yang keenam, ada bagian laba. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komoditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontra investasi kolektif. Dan di sini yang ada penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura. Nah, di sini penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura ini berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat badan pasangan usaha tersebut, yakni ada dua, merupakan perseroan mikro kecil, menengah, atau menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan berdasarkan PMK. Dan yang kedua ada sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia. Nah, di sini ada yang ke-8, ada beasiswa. Beasiswa ini memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur dalam lanjut dengan atau berdasarkan PMK. Nah, di sini ada sisa lebih. Sisa lebih ini hasil usaha yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan atau bidang penelitian dan pengembangan yang telah terdaftar pada instansi yang bidanginya.
kemudian ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan atau penelitian dan pengembangan dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut. Ya, ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan PMK. Dan yang terakhir ada bantuan atau santunan. Nah, bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS kepada wajib pajak tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan berdasarkan PMK. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan contoh penerapan PPh pasal 23. Nah, rapat umum pemegang saham RUPS PT Sejahtera mengumumkan pembagian dividen sebesar 3 miliar. PT Perkasa memiliki 10% saham PT Sejahtera. PT Perkasa adalah wajib pajak badan yang atas dividen yang diterimanya tidak berlaku ketentuan PPh pasal 4 ayat 2. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008, penghasilan berupa dividen yang diterima PT Perkasa dikenai PPh pasal 23 dengan tarif 15% dari penghasilan bruto. Kepemilikan PT Perkasa adalah 10% sehingga dividen yang menjadi hak PT Perkasa adalah 300 juta. 3 miliar dikali 10%. Jawabannya adalah jumlah PPh pasal 23 yang dipotong adalah 300 juta dikali 15% sama dengan 45 juta. Jadi sekian dari saya.